Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara-saudaraku, para petani, khususnya para petani pisang, lewat channel Jarkin Changyun untuk bisa menyampaikan informasi tentang penyakit tanaman buah pisang yang biasanya oleh para petani penyakit itu disebut penyakit mati daun, busuk batang, ataupun sering dikatakan pohon pisangnya itu lohong atau bugang. Nah, itu problemnya seperti apa, penyakitnya apa, kendalanya apa dalam penanganan, sehingga petani pisang biasanya tidak berhasil. Seperti di kebun saya, nanti akan kita sharingkan kepada para petani bahwa beberapa pohon pisang saya juga ada yang hampir berbunga atau jantung, itu sudah mulai layu daun, dan ada yang sudah berbunga, sudah jantung, daunnya hampir semuanya akan kering, dan akhirnya buah pisangnya itu sebelum tua itu maka tidak terwujud menjadi buah yang sehat, karena pohon pisangnya itu adalah terkena penyakit yang awalnya dari mulai penanaman. Mungkin bagi para petani yang lain termasuk yang akan saya laporkan adalah dulu hanya ditanam saja, membuat lubang, tidak diberi obat-obatan ataupun insektisida yang bisa menanggulangi daripada hama yang berasal dari pengakaran. Seperti apa nanti wujudnya pohon pisang yang lohong ataupun mati sebelum berbunga atau jantung, atau sudah jantung belum menjadi buah tua, ternyata pohonnya sudah mati. Untuk itu baiknya kita selalu mengikuti channel ini, kelanjutan daripada penanganan pohon pisang yang lohong itu. Ikuti terus. Jadi apabila panjenengan ingin menanam pohon pisang yang pada akhirnya tidak kena gangguan, ya harus menyiapkan lubang 30 kali 30, paling tidak seluas ini. Nah, setelah selesai baru nanti bagian dasar ditaruh kapur dolomik, yaitu yang ini kapur dolomik ya. Dikasih kapur dolomik secukupnya. Kemudian setelah itu adalah ini pupuk organik atau pupuk kandang boleh. Ini saya nanti siapkan pupuk organik ya, pupuk organik. Kemudian di atasnya nanti tanah yang biasa, ini tanah yang gembur, taruh lagi di atasnya. Kemudian terakhir adalah nanti ini urodan ada 3 sendok makan lah. Jadi nanti pada saat insya Allah pohon pisang ini yang sudah kita siapkan bibitnya yang cukup bagus, ini nanti akan sehat, tidak akan lohong atau bugang ya. Ini seperti itu ya. Ini untuk kapur dolomik sedang ditaburkan, cukup 3 cetok saja cukup, atau 4 cetok, 1 cetok lagi ya, biar nanti lubang yang sudah disiapkan ini cukup. Nah, setelah itu diambil lagi adalah pupuk organik. Pupuk organik sudah seperti itu saja Pak Tuti, tinggal pupuknya ini yang diember. Pupuknya yang diember, tuangkan di sana ya, di lubang, ratakan, diratakan sampai pojoknya. Pakai cetok boleh. Nah, dari atas diratakan, terus
dikasih tanah yang di atas itu pakai cedok saja, bisa biur ditutup. Nah ya gitu, terus kanan kiri. Nah seperti itu. Oke, baru furotan, itu furotannya Pak Tuti, tinggal furotannya ini kayak kemarin, paling segegaman saja cukup lah, diambil saja, ditaburakan ya sekitar 1 genggam. Nah merata ngumpul ya, satu lagi kurang merata, udah menaburkan. Iya, merata. Iya, oke, cukup. Baru pohon pisangnya diambil untuk segera ditanam. Ya, pohon pisangnya diambil. Cukup berat ini karena memang ketinggian sudah sekitar 3 meter, ini akan segera diangkat oleh Pak Tuti Miharjo, ini spesialis tanam menanam, akan segera dimasukkan ke lubang tanam yang sudah dipersiapkan. Ya, hati-hati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Proses penanaman pohon pisang Ambon Wulan sudah masuk di lubang yang telah disediakan. Kemudian diaduk kembali sampai merata di bonggolnya pohon pisang Ambon ini, atau pisang apapun nanti pada saatnya. Yang senang kapok ya kapok, yang senang raja hijau ya raja hijau, emas dan lain sebagainya. Yang penting ikuti tata cara penanaman pohon pisang yang baik dan benar, yang seperti sudah tadi dipraktekkan oleh saya sendiri beserta pekerja saya. Insya Allah nanti akan menghasilkan buah pisang yang sehat dan aman untuk dikonsumsi maupun untuk dijual belikan. Saudara-saudara, para petani, khususnya petani pisang, ini salah satu contoh dari pohon pisang Ambon Wulan yang mulai akan lohong, akan kering daun, dan pada akhirnya itu akan mati dengan sendirinya. Ini mestinya umur 9 bulanan akan segera berbunga atau jantung. Namun karena daun-daunnya sudah mulai layu dan menguning, ini tanda-tanda penyakit lohong. Kalau orang Purbalingga mengatakan yang belum berjantung atau berbunga. Di sebelahnya, saudara-saudara, ini adalah pohon pisang jenisnya Ambon Wulan juga, sudah jantung, sudah 1 bulan, mestinya tinggal ngiseni atau jantung itu nanti menghasilkan buah. Tapi ternyata prediksi saya, sebelum jantung ini menghasilkan buah yang tua, maka lohong atau daunnya itu akan langsung mengering. Sebabnya apa dan bagaimana, kita akan menyaksikan. Dulu saya terus sampaikan saja kepada para petani bahwa pada waktu menanam pohon Ambon Wulan ini cuma ditanam saja, digali saja. Bisa dipastikan di bawah bonggol ini pasti ada penyakit-penyakit hama daripada pohon pisang itu sendiri. Maka pada saatnya caranya pohon ini harus langsung ditebang sekalian, kita menanam baru. Sebab dengan menanam baru, maka akhirnya nanti hama yang ada di pok ataupun bonggol daripada pohon pisang nanti akan bisa diatasi. Jadi kalau sudah dinyatakan pohon kita itu lohong, pohon pisang itu kita lohong ataupun kena bugang, ini harus segera ditebang sekalian. Seperti ini, ditebang sekalian karena daun-daunnya sudah menguning sehingga perlu pemusnahan.
perlu pemusnahan biar nanti diganti dengan bibit yang baru dengan cara yang sesuai dengan anjuran dari penanaman pohon pisang. Jadi saudara-saudara, apabila kita dalam menanam buah pisang atau pohon pisang itu dilakukan secara yang tadi saya terangkan, dari mulai menyiapkan tempat, lubang, bibit yang bagus, kemudian dirawat, dipupuk sesuai dengan aturan, maka akhirnya pisang kita akan seperti ini hasilnya. Satu tandan atau satu tundun itu sampai 9 rib. Ya, ini seperti ini, yang nanti ini karena buah sudah tua akan segera ditebang atau dipanen. Inilah hasil yang maksimal apabila kita merawat pohon pisang dengan sebenar-benarnya. Ya, setelah pohon pisang dirawat dengan sesuai harapan, maka tiba saatnya untuk panen pisang. Ini pisang yang akan dipanen adalah pisang jenis Ambon bulan ya. Ya, ini kurang lebih 10 bulan yang lalu ditanam, sekarang sudah bisa akan dipanen, akan ditebang. Sedang ditebang oleh karyawan saya. Seperti apa nanti hasilnya. Benar-benar mantap, benar-benar mantap. Inilah buah pisang Ambon yang ditanam, dipupuk, dipelihara sesuai dengan aturannya. Ini sampai 9 atau 10 sisir ini. Jadi saudara-saudaraku, para petani buah khususnya pisang, apabila cara bertanam ini cukup menjanjikan akan ditiru, silahkan saja saudara-saudara ya, karena dengan demikian berarti menghasilkan. Untuk itu, kepada rekan-rekanku semua, apabila tutorial singkat tentang cara menanam buah pohon pisang atau pohon pisang yang tidak terkena penyakit seperti apa, ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa Anda untuk selalu komen, share, dan subscribe biar Jarkinjang Yun tetap bisa hadir di tengah-tengah Anda sekalian. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.